Di dalam Tiratana itu kan ada Buddha, Dhamma, Sangha. Buddha guru kita, Dhamma adalah ajarannya. Nah, Sangha ini adalah murid-murid beliau yang sudah mencapai kesucian. Nah, saya mengambil riwayat siswa-siswi mulia ini supaya kita terinspirasi dengan cerita-cerita yang ada di cerita ini, supaya kita bisa menumbuhkan semangat ya untuk belajar Dhamma, untuk praktek Dhamma lebih baik lagi. Nah, saya mulainya dari upasaka dan upasika. Sebetulnya nanti akan meningkat menjadi tentang riwayat para biku sangga. Kenapa saya ambil riwayat upasaka upasika dulu? Karena peserta Zoom ini rata-rata kan upasaka upasika. Jadi supaya terinspirasi, saya menggunakan riwayatnya upasaka upasika, murid-murid Sang Buddha yang terkemuka. Nah, ini adalah daftar nama para upasaka yang punya gelar. Jadi Sang Buddha memberikan sebuah penghargaan kepada mereka. Yang pertama adalah Tapusa dan Balika. Tapusa dan Balika ini adalah siswa awam pertama ya yang menyatakan berlindung kepada Buddha dan Dhamma. Jadi umat Buddha pertama, tapi tidak ada sangga waktu itu. Ya, sangga belum terbentuk. Nah, jadi Tapusa Balika ini menyatakan berlindung kepada Buddha dan Dhamma. Kemudian ada lagi yang sudah kita kenal, setiap kita baca Parita, baca Sutta, pasti mengenal nama Anatha Pindika. Ya, nama aslinya itu Sudatta. Ya, terkenal dengan siswa awam yang senang memberi. Kemudian ada lagi yang ketiga, Cita si perumah tangga, yang seperti diceritakan oleh Bante Santa Cito, ya, tentang siswa Cita ini adalah Cita ini pandai dalam membabarkan Dhamma, ya, dia pandai sekali menguasai Dhamma sekali sehingga bisa membabarkan Dhamma dengan baik sekali. Kemudian ada lagi yang namanya Hatha Kalawaka, siswa yang baik memperlakukan pengikut mereka dalam 4 cara. Nanti akan dijelaskan. Kemudian ada lagi Pangeran Sakya yang bernama Mahanama, siswa awam yang memiliki kebiasaan memberikan persembahan makanan, lezat, dan obat-obatan. Kemudian ada lagi yang keenam, Uga si perumah tangga, siswa awam yang memiliki kebiasaan memberikan berbagi benda menyenangkan sebagai dana. Lalu ada lagi Ugata si perumah tangga. Sebetulnya Ugata ini juga namanya Uga juga. Siswa awam yang penuh pengabdian melayani sangga tanpa membedakan. Ya, ini hurufnya karena huruf Pali agak sedikit. Kemudian yang ke-8, Surambadha si perumah tangga. Siswa awam yang memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan di dalam Dhamma. Kemudian yang ke-9 adalah Jiwaka. Jiwaka sang dokter. Jiwaka Komara Baca, siswa awam yang penuh pengabdian. Kemudian yang ke-10 adalah Nakula Pitu, si perumah tangga, siswa awam yang akrab dengan Sang Buddha. Nah, ini 10 ini masing-masing punya kelebihan. Nah, kita bisa mencontoh dari mereka. Siapa tahu Anda semua bisa terinspirasi dan bertekad, saya ingin seperti siswa awam yang seperti ini. Ya. Nah, terus yang kedua, upasikanya. Tolong, Os. Upasika. Nah, daftar upasika adalah yang pertama Sujata, siswi awam yang paling awal menerima 3 perlindungan. Dan siswa awam yang juga berdana makan sebelum Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Ya. Kemudian Wisaka. Kita sudah tahu Wisaka adalah siswa awam yang gembira dalam memberi. Ini Wisaka ini sama dengan Anatha Pindika. Kujuttara, siswi awam yang terampil dalam belajar.
Samawati, siswi awam yang terampil dalam pencapaian jana cinta kasih universal. Kemudian yang kelima, Uttara Nandamata, siswi awam yang mampu berdiam dalam jana. Kemudian yang keenam, Putri Supawasa dari Kolia, siswi awam yang memberikan persembahan dengan kualitas yang baik. Kemudian yang ketujuh adalah Supia, siswi awam yang merawat biku sakit. Kemudian kedelapan, Katiyani, siswi awam yang memiliki keyakinan tidak tergoyahkan di dalam Dhamma. Yang kesembilan, Nakula Mata, siswi awam yang akrab dengan Sang Buddha. Dan yang ketujuh, yang kesepuluh adalah Kali dari Kurara Gahara. Kurara Gara. Siswi awam yang penuh pengabdian terhadap Sang Buddha bahkan sebelum bertemu dengan Sang Buddha. Nah, jadi ada 10 cerita upasaka dan 10 cerita upasika. Nah, saya mulainya itu dari cerita Sujata. Karena Sujata ini adalah umat awam yang pertama kali memberikan dana kepada Sang Buddha. Ya. Nah, bagaimanakah ceritanya Sujata ini? Sujata ini sebetulnya adalah seorang wanita yang lahir di kota sebelumnya ya. Ini cerita saya ini biasanya di dalam cerita ini adalah tekad masa lampau, kemudian kehidupan sekarang ya, dan mendapat gelar apa karena pencapaiannya itu. Nah, jadi masa lampaunya Sujata ini lahir di zaman Buddha Padumutara. Kemudian dia mendengar dari Buddha Padumutara bahwa ada seorang yang menerima pertama kali 3 perlindungan. Dan dia terinspirasi dengan itu, sehingga ketika bertemu dengan Buddha Mutara, dia berdana makan, biasanya berdana makan dulu, jadi melakukan yang namanya mahadana. Ya, mahadana itu berdana makan kepada Sang Buddha dan para muridnya, biasanya 500, 1000 gitu. Dan itu biasanya 7 hari berturut-turut. Nah, setelah 7 hari berturut-turut berdana, kemudian baru menyatakan tekad. Saya bertekad ingin seperti siswa Sang Buddha yang menerima 3 perlindungan pertama kali. Dan juga bisa punya kesempatan berdana kepada calon Buddha. Nah, kemudian setelah kehidupannya bertemu dengan Buddha Padumutara dan kehidupan-kehidupan selanjutnya, ya karena perbuatan baiknya, bakal Sujata ini hidupnya selalu lahir di surga, di manusia, di surga karena perbuatan baiknya. Kemudian di masa sekarang dia lahir sebagai Putri Senia. Putri Senia di kota Sena, di dekat hutan Uruwela. Kan Sang Buddha kan tinggalnya di hutan Uruwela. Waktu mencapai penerangan sempurna kan menyiksa diri kan di hutan Uruwela. Nah, pada suatu hari ini Sujata ini punya kebiasaan. Waktu dia masih muda, biasanya kan kalau di gambar itu menggambarkan Sujata itu masih muda. Sebetulnya Sujata ini waktu dia masih muda, dia itu bertekad di bawah pohon banyan. Dia mengharapkan memberikan persembahan di pohon itu dan bertekadlah kepada dewa, berdoalah ceritanya, memohon. Semoga dengan kebaikan, semoga saya bisa mendapatkan suami yang berasal dari status yang sama. Dan jika saya melahirkan anak, semoga anak pertama saya itu laki-laki. Itu tekadnya, ya. Dan
dia bertekad, saya akan memberikan persembahan setiap tahun ke pohon banyan itu. Nah, dan ternyata tercapai. Dia memperoleh suami yang sama, ya statusnya bagus, ya kemudian dapat anak laki-laki. Nah, jadi dia setiap tahunnya memberikan persembahan di pohon banyan itu. Nah, setelah 20 tahun, setiap tahun dia mempersembahkan, pada tahun ke-20 itu, nah dia mempersembahkannya biasanya di bulan Waisak, ya. Kan Sang Buddha mencari keterangan sempurna di bulan Waisak. Jadi di bulan Waisak itu dia sudah mempersiapkan. Nah, pada saat itu, pada hari itu dia heran kenapa susu itu yang diambil dari sapi itu dengan mudahnya tanpa harus diperah. Jadi begitu ditaruh tempatnya susunya keluar sendiri. Nah, kemudian dia melihat wah ini pertanda yang baik. Kemudian dia menyuruh pelayannya yang bernama Puna. Puna, kamu pergilah ke pohon banyan itu, bersihkan tempatnya. Nanti saya akan melakukan persembahan di sana. Baik, Nyonya, saya akan ke sana. Nah, ketika Puna itu menuju pohon banyan, ternyata bakal Buddha, Bodhisatta, Siddhartha Gautama sedang duduk di bawah pohon banyan. Nah, kaget si Puna. Begitu kaget, dia dia melaporkan kepada nyonya rumahnya. Nyonya, dewanya muncul. Dewa pohon banyan muncul. Wah, masa? Iya. Kalau memang benar, kamu akan saya bebaskan dari perbudakan, kata nyonyanya. Benar. Oh, baiklah kalau gitu saya akan mempersiapkan makanannya. Nah, Sujata ini mempersiapkan makanan. Jadi yang disebut namanya nasi susu gana. Nasi susu gana. Bagi Anda yang pernah ke India, itu pernah pasti, nggak tahu juga ya, Anda pernah nggak rasakan rasanya nasi susu gana. Kalau di sana dikatakan, ya bukan nasi susu gana zamannya Sang Buddha itu, tapi nasi susu yang diberikan itu rasanya enak. Jadi manis, nasi dikasih susu. Nah, itu rasanya seperti itu. Nah, ini namanya nasi susu gana. Nah, bagaimana Sujata ini membuat nasi susu gana ini? Dia membuatnya itu prosesnya panjang sekali. Pertama, ada 1000 sapi merumput. Kemudian susunya diperah 1000 sapi. 1000 sapi ini susunya diambil, diolah, diberikan makan untuk 500 sapi. Kemudian susunya 500 sapi diambil, kemudian diberikan kepada 250 sapi. Susunya 250 sapi diambil, diberikan lagi kepada 125 sapi. 125 sapi susunya diambil, diberikan kepada 64 sapi. 64 sapi diambil, diberikan kepada 32 sapi. 32 sapi diambil, diberikan kepada 16 sapi. 16 sapi diambil, diberikan kepada 8 sapi. Nah, 8 sapi inilah diambil. Ini seperti angkanya flash disk nih ya. 4, 8, 16, 32, 64 gitu. Ya, jadi dapatlah sari dari 8 sapi ini yang bergisinya sangat luar biasa. Nah, pada saat dia mengolah apa namanya? Memasak nasi susu gana itu, muncul gelembung-gelembung besar. Ya, dan munculnya tuh searah jarum jam. Jadi dia pluk 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 muter-muter gitu, tapi tidak sampai tumpah dari panci. Kemudian Brahma itu memayungi panci itu. Kemudian 4 raja dewa itu menjaga apinya.
Kemudian dewa-dewa itu membawa nutrisi tambahan. Jadi nasi itu sudah nutrisinya udah bagus, ditambah lagi nutrisi dari para dewa. Ya. Nah, Sujata mana tahu dia pokoknya sudah siapkan, dan setelah itu dia bawa ke hadapan Bodhisatta Siddhartha. Dianggap itu dewa. Nah, kemudian dia mempersembahkan nasi susugana itu kepada calon Buddha Siddhartha Gautama. Dan dari hasil nasi susugana itu bisa mempertahankan hidup Sang Buddha selama 49 hari tidak makan. Tidak makan, tidak minum, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, 49 hari. Jadi menikmati nibbana itu jadi 7 kali 7 ya. Selama 7 hari selama 49 hari tidak makan, tidak minum, tidak tidur, ya, menikmati nibbana. Nah, jadi Sang Buddha ketika mau parinibbana, Sang Buddha pernah mengatakan, karma terbesar itu adalah orang yang menyerahkan dana sebelum Bodhisattva mencapai penerangan sempurna dan ketika Sang Buddha mau parinibbana. Makanan terakhir dan makanan yang pertama. Itu dananya itu manfaatnya sangat besar. Itu Sang Buddha ucapkan dalam Mahaparinibbana Sutta. Jadi Sujata ini dia tidak tahu bahwa ini bahkan calon Buddha, tapi yang dia berikan itu dianggap itu dewa. Ya, dia memberikan sebuah mangkuk emas berisi nasi susugana dan Sang Buddha memakannya 49 suapan. Jadi 1, 2, 3, jadi mewakili hari. Satu hari, satu suap. Begitu ceritanya. Jadi Sang Buddha bisa bertahan selama 49 hari berkat susugana dari Sujata ditambah suplemen tambahan dari para dewa. Nah, setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, ya, bagi Anda yang tahu ceritanya Sang Buddha, riwayat Sang Buddha kemudian pergi ke Benares, mengajar Dhamma kepada 5 pertapa. Nah, pada saat selesai mengajar Dhamma kepada 5 pertapa dan semuanya mencapai arahat, kemudian muncullah yang namanya Yasa. Ya, Yasa ini yang sebetulnya kalau dihitung sebagai umat awam, dialah yang pertama yang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tapi karena dia saat itu begitu jadi bertemu dengan Sang Buddha, mendengarkan Dhamma, dia menjadi biku. Nah, Yasa ini sebetulnya adalah anaknya dari Sujata. Jadi setelah 20 tahun, ketika anaknya sudah mencapai umur 20, yang namanya Yasa ini ceritanya dia sudah muak dengan kehidupan kemewahannya, karena Sujata ini sebetulnya keluarganya kaya, anak orang kaya juga, ya, suaminya orang-orang kaya, jadi Yasa ini adalah anak orang kaya. Nah, tapi dia sudah muak meninggalkan istananya, kemudian dia menuju ke Benares, ketemu dengan Sang Buddha. Nah, kemudian ayahnya itu menyusul mencari anaknya. Di mana anak saya? Nah, kemudian ayahnya ini bertemu dengan Sang Buddha. Padahal anaknya ada di samping Yasa itu ada di samping Sang Buddha, tapi Sang Buddha menutupi pandangan ayahnya. Dan Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada ayahnya, dan ayahnya akhirnya muncul keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan menjadi siswa awam pertama yang berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Ya, ayahnya itu. Kemudian Yasa akhirnya menjadi biku, ya, menjadi biku. Kemudian ayahnya mengundang Sang Buddha bersama Yasa untuk
ke rumahnya untuk berdana makan. Dan Sang Buddha menerima, dan ketika Sang Buddha ke rumahnya Yasa dan menerima dana makan, setelah itu Sang Buddha membabarkan dhamma kepada orang tuanya, yaitu Sujata dan keluarganya semua. Nah, ketika itu Sujata mencapai mata dhamma, dan Sujata menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sebetulnya ada dua yang pertama kali menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yaitu Sujata dan menantunya, mantan istri Yasa. Tapi mantunya ini tidak diceritakan, dan Sang Buddha juga tidak menyebutkan, tidak memberikan penghargaan kepada itu, tapi Sujata lah yang diberikan penghargaan oleh Sang Buddha. Karena Sujata inilah yang pertama kali berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi upasika lah yang pertama. Dan juga jasanya Sujata inilah yang berdana makan kepada Sang Buddha pertama kali sebelum Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Ya, nah inilah cerita dari Sujata. Cerita selanjutnya yaitu Tapusa dan Balika. Sudah kita sering dengar juga nama ini, Tapusa dan Balika. Tapusa dan Balika ini ceritanya itu agak kontroversi karena saya pernah ke Myanmar. Di Myanmar itu menyatakan bahwa Tapusa dan Balika ini berasal dari Myanmar. Kemudian saya mendengar lagi cerita dari Bante Santacito yang pernah di Sri Lanka. Di Sri Lanka juga ada menyatakan bahwa Tapusa dan Balika ini berasal dari Sri Lanka. Jadi yang mana yang benar kan gitu. Tapi kalau di Sutta ini tidak disebutkan karena namanya kan nama bahasa Pali zaman dulu. Jadi tidak tahu itu kotanya kota di mana. Ya. Nah, baik. Jadi ceritanya Tapusa dan Balika ini adalah sebelumnya Tapusa dan Balika ini juga di zamannya Buddha Padumuttara. Kemudian dia melihat ada siswa ya awam yang pertama yang menyatakan berlindung kepada dua perlindungan. Jadi Buddha, Dhamma. Nah, kemudian melihat itu dua bersaudara ini, jadi mereka ini sebenarnya bersaudara berdua ini, kemudian menyatakan cita-citanya. Menyatakan cita-citanya dan menjadi untuk menjadi siswa yang menyatakan berlindung pertama kali kepada Buddha dan Dhamma. Karena waktu itu belum ada Sangha. Nah, bakal Tapusa dan Balika ini kemudian dia juga terlahir lagi selanjutnya di zaman Buddha yang maksudnya di zaman tidak ada Buddha. Jadi bakal Balika itu dia lahir di zaman tidak ada Buddha, tapi ada Paceka Buddha. Jadi dia berdana buah-buahan kepada Paceka Buddha. Dan pada masa Buddha Siki dia terlahir sebagai keluarga Brahmana di kota Arunawati. Kemudian ia mendengar berita dari dua pedagang bersaudara Ujita dan Ojita yang berkesempatan mempersembahkan dana pertama kepada Sang Buddha Sikhi yang saat itu baru bangun dari 7 hari ya dalam Niroda Sampati. Nah, kemudian dia mendatangi Buddha Sikhi bersama dengan temannya bakal Tapusa dan Balika, memberi hormat, memohon Buddha untuk menerima dana makan. Kemudian dia juga bertekad di depan Buddha Sikhi. Nah, kemudian dia menjadi kehidupan sekarang, yaitu kehidupan terakhir yaitu sebagai Tapusa dan Balika. Nah, Tapusa dan Balika ini kalau di dalam cerita ini dia itu berdasar di komentar Theragata ya disebut
dalam komentar Teragata disebut di kota Pokarawati. Pokarawati ini kalau di Nepal ada namanya kota Pokhara. Nah, di sini disebutkan kota asalnya disebut Asitanjana. Ya. Nah, pada saat itu dia ini pedagang, berdua ini pedagang. Jadi dia membawa barang dagangannya dari Ukalaka Janapada menuju Majjhima Desa. Jadi Majjhima Desa itu daerahnya Sang Buddha situ. Bersama 500 kereta. Nah, pada saat itu Sang Buddha sudah, jadi kan Sang Buddha 7 hari kali 7, 49 hari. Sudah hari ke-49. Ya, sudah selesai 49 hari. Jadi sudah masuk hari ke-50. Nah, kebetulan lewat Tapusa dan Balika. Jadi Sang Buddha berada di bawah pohon Rajayatana. Ya. Kemudian Tapusa dan Balika ini lewat, tiba-tiba kereta mereka itu berhenti. Ketahan. Nah, mereka bingung. Dicek dulu rodanya kenapa? Kok baik-baik aja? Apakah ada batu yang mengganjal? Tidak ada. Kenapa berhenti? Tidak lama kemudian ada dewa yang memberitahu. Dewa itu adalah ibu dari kedua saudara ini yang terlahir sebagai dewa ya di zaman kehidupan lalunya, adalah ibunya mereka. Jadi sekarang dia sudah jadi dewa, dia memberitahu kepada anaknya, anakku, itu kamu ada pertapang di bawah pohon sana, kamu danalah kepada dia, karena dia seorang Buddha, kamu harus berdana kepada dia. Nah, kemudian karena kalau harus memasak mereka tidak bisa karena perlu waktu, apa yang mau diberikan? Akhirnya mereka membawa bekalnya mereka, ya. Jadi kue, madu, ya, itu yang diberikan kepada Sang Buddha. Nah, ketika Sang Buddha mereka datang untuk memberikan dana makan, nah, Sang Buddha ini bingung. Kenapa? Karena Sang Buddha ini tidak punya mangkok, tidak punya bowl. Jadi Sang Buddha berpikir, Buddha-Buddha masa lampau tidak pernah menerima dana makan dengan tangan mereka. Ya, jadi hanya menggunakan bowl. Nah, kemudian mangkoknya sudah nggak ada, karena mangkok yang dilempar ke sungai Neranjara itu sudah nggak ada ceritanya. Jadi Sang Buddha ini nggak punya mangkok. Nah, kemudian tiba-tiba muncullah 4 raja dewa. Ya, 4 raja dewa. 4 raja dewa itu bernama Datarata, Wirulhaka, Wirupaka, Kuwera. Ya, kalau Anda mau baca itu ada di 3 nikaya. Nah, memberi hormat, kemudian mereka itu membawa mangkok, ya, menyerahkan mangkok jamrud itu emerald, ya. Nah, Sang Buddha menolak karena itu terlalu mewah. Kemudian akhirnya 4 raja dewa ini memberikan mangkok batu berwarna hijau. Nah, sama Sang Buddha dengan kekuatan batinnya, dengan berkehendak semoga 4 mangkok ini menjadi satu. Akhirnya menjadi satu. Nah, menjadi satu, kemudian baru menerima dana makan dari Tapusa dan Balika. Nah, kemudian setelah makan, Sang Buddha memberikan dhamma, ya, memberikan nasihat dhamma kepada Tapusa dan Balika. Nah, setelah mendengarkan dhamma, Tapusa Balika akhirnya menyatakan, Ete mayang bante bhagawantang saranang gacama damanca. Kalau biasanya ada damanca, biku sangganca. Tapi ini tidak ada biku sangganca, jadi dhamma sangganca. Jadi saya menyatakan berlindung kepada Buddha dan Dhamma.
Nah, setelah menyatakan berlindung kepada Buddha dan Dhamma, kemudian Tapusa dan Melika ini memohon kepada Sang Buddha, ya, oh Buddha yang mulia, sudilah Sang Bagawa yang penuh welas asih memberikan kepada kami sesuatu kenang-kenangan buat kami puja di tempat kami. Ya, kemudian Sang Buddha mengusap rambutnya, mengusap kepalanya, memberikan rambutnya ada berapa? 8. 8 rambut relik diberikan kepada Tapusa dan Melika untuk dipuja. Nah, setelah pulang Tapusa dan Melika itu membangun stupa ya untuk memuja rambut relik dari Sang Buddha. Nah, rambutnya ini konon ada di Myanmar, konon ada di mana? Sri Lanka. Tapi ini ceritanya juga masih belum bisa kita buktikan di mana tempatnya relik rambut Sang Buddha ini. Dulu saya pernah waktu di Blitar, Bade Utama pernah memamerkan juga relik rambut dari Sang Buddha. Tapi saya lihat rambutnya mana enggak kelihatan karena terlalu kecil ya. Nah, kemudian Tapusa dan Malika ini setelah dia bertemu dengan Sang Buddha, kemudian dia pergi berdagang, kemudian suatu hari Malika ini pergi ke Rajagaha untuk berdagang. Nah, kebetulan Sang Buddha ada di Rajagaha. Nah, kemudian mereka juga mengunjungi Sang Buddha. Akhirnya mereka mendengarkan Dhamma lagi. Nah, akhirnya Tapusa, kakaknya itu mencapai Sotapanna. Dan adiknya Balika menjadi biku. Ya, menjadi biku dan mencapai arahata. Kenapa dia bisa menjadi biku? Karena Balika inilah yang berdana kepada Paceka Buddha itu. Karena kekuatan kebaikannya itu, dia bisa menjadi arahat dengan kekuatan 6 kekuatan batin. Jadi Tapusa dan Balika ini akhirnya juga bisa mencapai kesucian. Walaupun di awal-awal itu mendengarkan Dhamma belum mencapai kesucian. Nah, itulah cerita tentang Tapusa dan Balika. Dan yang terakhir, kita cerita tentang Anatta Pindika. Anda sudah sering mendengar cerita Anatta Pindika. Anatta Pindika itu sebetulnya bukan nama sebenarnya. Nama sebenarnya adalah Sudatta. Ada yang pakai H, ada yang tidak pakai H. Ini saya tulis tidak pakai H, jadi Sudatta. Tapi ada juga yang mengatakan Sudatha. Ya. Nah, Anatta Pindika ini artinya Anatha itu artinya orang miskin. Anatha, Anatha itu jadi orang yang tidak punya maksudnya gitu. Pindi, pindi itu artinya nasi. Kalau Bante itu kan pinda pata, pinda itu artinya nasi, gumpalan nasi. Pata itu menjatuhkan, jadi pinda pata menjatuhkan gumpalan nasi, nah gitu. Nah kalau Anatta Pindika, pindi itu nasi, pindika artinya orang yang memberi nasi kepada orang miskin. Jadi Anatta Pindika ini seorang dermawan sampai diberi nama gelar Anatta Pindika. Nama aslinya adalah Sudatta. Nah, sebelum dia terlahir sebagai Anatta Pindika, dia juga sama terlahir di zaman Buddha Padumuttara. Dan dia melihat ada siswa yang seperti Anatta Pindika juga, kemudian dia bercita-cita kepada Sang Buddha setelah dia berbuat baik kepada Sang Buddha Padumuttara, kemudian dia bercita-cita untuk menjadi seperti Anatta Pindika itu, seperti di zamannya Anatta Pindika di zamannya Buddha Padumuttara. Nah, kemudian di zaman Sang Buddha Gotama, dia terlahir sebagai putra dari Sumana ya. Jadi dia itu orang kaya sebetulnya. Nah, dia itu suka berdagang. Dia memang pedagang,
Suatu hari dia itu pedagang punya saudara ipar. Jadi iparnya dia itu ada di Rajagaha. Kalau Anda pernah ke India, Rajagaha dengan Sawati itu cukup jauh, jauh ya. Nah, jadi kalau temannya iparnya itu datang, dia sambut di perbatasan kota, dibawa sampai ke rumah, dilayani dengan baik. Demikian juga kalau Anantapindika ke Rajagaha, pasti disambut oleh saudara iparnya itu, disambut, kemudian sampai dijamu lah, istilahnya begitu. Nah, mereka betul-betul bersahabat. Nah, suatu hari Anantapindika ini pergi ke Rajagaha untuk berdagang, bisnis lah. Nah, biasanya dia di perbatasan kota sudah disambut oleh saudara iparnya itu. Tapi sampai di perbatasan kota, dia heran, mana saudara ipar saya kok nggak nyambut saya? Padahal dia sudah berharap-harap biasanya disambut. Oh, nggak ada. Nah, akhirnya ya sudahlah, saya jalan sendiri. Sampailah di rumah dari saudara iparnya. Sampai di rumah sana juga, dia kok sepertinya dicuekin. Saudara iparnya sibuk aja ngurusin kerjaan apa ini. Jadi cuman, "Hai, selamat datang saudaraku, silakan layani sendiri ya, saya lagi sibuk." Nah, dia bingung, enggak seperti biasanya, saudaranya ini seperti ini. Nah, setelah urusannya itu sudah beres, baru saudara iparnya ini menghampiri Anantapindika. Terus dia bertanya, "Ada acara apa ini? Apakah kamu mau mengawinkan anak kamu?" "Oh, enggak." "Apakah ada yang ulang tahun?" "Enggak ada." Nah, terus kok sepertinya sibuk banget menyiapkan makanan ini itu. "Oh, saya besok itu mengundang Sang Buddha, Tathagata, dan para biku sangga." Nah, mendengar kata-kata Tathagata, Anantapindika langsung tubuhnya itu merinding. Ya, jadi pitik muncul di dalam tubuhnya. Kemudian dia seperti gemetar gitu, muncul rasa seperti bahagianya luar biasa. Dia tanya lagi, "Coba maksudnya apa tadi? Siapa yang kamu undang?" Tathagata dan para biku, ya biku sangga. Wah, dia merinding lagi. Jadi diulang sebanyak 3 kali, dan setiap diulang, Anantapindika itu merinding katanya. Nah, dia tergiang-giang mendengar Tathagata, Tathagata, Tathagata. Rasanya kok saya menjadi seperti ini ya, aneh gitu. Ya, dia nggak pernah mendengar kata-kata itu, tapi rasanya sepertinya kok membuat tubuh ini bergetar gitu. Dan setelah itu dia pergi istirahat. Nah, tapi dia masih tergiang-giang waktu dia tidur itu, sehingga setiap berapa jam sekali dia terbangun. Dia berharap mau ketemu Sang Buddha. Jadi waktu ketemu Sang Buddha, waktu itu sudah malam, saudara iparnya bilang, "Kamu nggak bisa, harus besok pagi, karena gerbang kota sudah ditutup." Karena Sang Buddha tinggalnya di luar kota, di luar dari kerajaan. Ya, Weluwana Arama itu di luar kerajaan. Nah, Sang Buddha tidak bisa dikunjungin pada malam hari itu. Jadi tunggu besok. Tunggu besok, wah terlalu lama. Karena kalau malam-malam ke sana menyeramkan. Di sana banyak pemakaman ya. Kalau pemakaman di zaman Sang Buddha itu bukan dikubur, mayat itu diletakkan begitu saja. Ya, tidak ada dikubur, dikremasi, enggak, diletakkan begitu saja, biar dimakan sama binatang-binatang. Nah, demikian juga saat itu Sudata ini atau Pindika ini dia nggak bisa tidur, bangun, tidur, terbangun lagi, tidur, terbangun, kok belum pagi-pagi ya. Akhirnya dia jaga ketiga,
yaitu sekitar ya jam 4 pagi ya, dia terbangun sudah bisa tidur dia. Kemudian dia lihat, ah kelihatannya sudah mau pagi, saya harus menuju ke Wilwana Arama. Nah, dia subuh-subuh itu sudah jalan. Karena keyakinannya kepada Sang Buddha yang luar biasa, tubuhnya sampai bersinar, bercahaya, bisa menerangi perjalanannya. Namun setelah dia sampai keluar dari gerbang kota, konon katanya gerbang kota itu dibuka oleh para dewa untuk dia bisa lewat. Dan setelah dia keluar dari gerbang kota, wah itu mulai muncul rasa takut dalam dirinya karena di luar itu banyak ada pemakaman, wah ada bau-bau yang tidak nyaman, bau busuk. Wah, muncul dia takut. Muncul takut itu cahaya tubuhnya meredup. Nah, kemudian ada seorang dewa yang melihat ini memberikan motivasi kepada dia. Kamu jangan takut. Ya, ingat kepada tujuanmu. Ingat kepada Sang Buddha. Nah, dia ingat kepada Sang Buddha, muncul lagi cahayanya. Muncul cahayanya di perjalanan, takut lagi muncul. Takut muncul, ya hilang lagi cahayanya. Jadi sampai beberapa kali dia begitu, tapi selalu diingatkan oleh dewa untuk terus jalan. Nah, akhirnya sudah tiba di Welwana. Ketika tiba di Welwana, Sujata ini, si Anathapindika ini berpikir, orang kalau memang dia seorang Buddha, dia pasti tahu nama kecil saya. Karena tidak ada yang tahu nama kecil saya. Ya, orang rata-rata taunya dia Anathapindika, tapi sebetulnya nama kecilnya adalah Sudata. Nah, kemudian ketika dia sampai di Welwana, masuk, nah pada saat itu Sang Buddha sedang cangkamana, ya, meditasi jalan, mondar-mandir, mondar-mandir. Nah, kemudian Sang Buddha melihat Anathapindika. Ketika melihat itu, Sang Buddha langsung memanggil namanya. Kemarilah Sudata, ya, silakan duduk. Nah, kemudian Anathapindika heran gitu kan, kok bisa tahu ya? Bisa tahu nama saya. Kemudian dia bertanya, Sang Buddha, apa kabar? Maksudnya, apakah Sang Buddha sehat? Apakah Sang Buddha tidak takut? Nah, kemudian Sang Buddha menjawab, oh, Anathapindika, arahanta yang tidak dikotori oleh kenikmatan indria, bebas dari nafsu yang membakar, selalu merasa senang dan damai. Ia juga bebas dari 3 kekotoran batin, ya. Setelah menaklukkan semua kejahatan dan semua kotoran batin yang telah dilenyapkan, semua derita berakhir. Demikianlah arahanta di setiap waktu, siang, malam, tidur, lelap, hidup dalam ketenangan fisik dan pikiran. Jadi Anathapindika itu bertanya, bagaimana tidurnya? Enak. Ya, pasti Sang Buddha mengatakan seorang arahanta itu pasti tidurnya enak. Ya. Nah, kemudian Sang Buddha mengajarkan Anathapindika Anupupikata ya. Anupupikata itu adalah satu dana kata, ya, dana kata menjelaskan tentang dana. Yang kedua sila kata menjelaskan tentang sila kepada Anathapindika. Kemudian yang ketiga adalah saga kata, yaitu menjelaskan tentang kebahagiaan di surga, ya. Kemudian baru masuk ke maga kata. Maga kata artinya tentang jalan, tentang jalan. Dan yang terakhir adalah kamanaya danawane kame, jadi tentang pelepasan kesenangan indera.
tentang nekama, pelepasan ya. Sehingga Anathapindika mencapai mata dhamma yang pertama, yaitu Sotapatti. Jadi Anathapindika ini langsung mencapai kesucian Sotapanna saat itu. Nah, setelah mencapai Sotapanna, muncul keyakinan kepada Sang Buddha, dia melihat Wiluwana begitu indah, dia berpikir, saya ingin juga Sang Buddha bisa tinggal di Sawati, kota saya. Nah, kemudian dia bertanya kepada Sang Buddha, sudilah Sang Buddha bisa mengunjungi kota saya, Sawati. Ya, nanti saya akan menerima, membangunkan sebuah tempat di sana. Tapi sebelumnya, Anathapindika mengatakan, saya ingin mengundang Sang Buddha untuk menerima dana makan saya beserta para biku sangga besok. Jadi Anathapindika juga mengundang Sang Buddha sebelumnya, saat itu untuk besok. Sang Buddha mengiyakan dengan berdiam diri. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan, oh Anathapindika, seorang Buddha itu suka tempat yang sunyi. Ya, jadi ada 5 syarat tempat yang baik. Ya, yang pertama tidak terlalu jauh dari kota. Yang kedua tidak terlalu dekat dari kota. Kalau terlalu dekat rame. Yang ketiga memiliki akses ke jalan raya. Yang keempat mudah dikunjungi oleh siapa saja setiap saat. Jadi nggak repot, ribet gitu masuk. Yang kelima, bebas dari kebisingan kota, desa, dan orang-orang yang terlibat dalam 5 objek indera. Misalnya dekat diskotik, dekat karaoke, wah ribet. Jadi tempat yang sunyi. Nah, jadi setelah itu Anathapindika pulang ke rumah saudara iparnya dan dia mempersiapkan dana makan untuk Sang Buddha keesokan harinya. Waktu dia mempersiapkan itu, saudara iparnya mengatakan, sini saya bantu, biar kamu bisa menjalankannya dengan baik. Enggak, saya sanggup menjalankannya sendiri. Jadi teman iparnya menawarkan diri, ditolak oleh Anathapindika. Para raja menawarkan diri, Raja Bibisara menawarkan diri, ditolak oleh Anathapindika karena dia mampu untuk berdana makan sendiri kepada Sang Buddha dan para biku. Setelah berdana makan, dia pulang ke Sawati, tempat kotanya. Dan setelah pulang, dia mencari tempat di mana ya yang bagus. Nah, akhirnya dia ketemu sebuah taman. Taman milik dari Pangeran Jeta. Kemudian dia menghadap kepada Pangeran Jeta, bertanya, bagaimana kalau saya mau beli tanah itu? Pangeran Jeta mengatakan, tidak akan saya jual. Bahkan jika kamu menutupnya dengan koin emas saja, saya tidak akan jual. Nah, kemudian Anathapindika ini menangkap. Oh, berarti kamu sudah menyebutkan harga. Enggak, saya sudah menyebutkan harga, kata. Itu tadi kamu menyebutkan harga, ditutup dengan koin emas. Enggak, saya enggak menyebutkan harga begitu. Nah, akhirnya ribut kan, akhirnya ayo kita ke persidangan. Yang mana yang benar? Gitu. Akhirnya di persidangan, dewannya mengatakan, Anda sudah menyebutkan harga, ya, walaupun Anda pertama mengatakan tidak dijual, bahkan jika ditutup dengan koin emas, tapi Anda sudah menjualnya itu, menyebutkan harga. Ya sudah, akhirnya Pangeran Jeta bilang, ya sudahlah, kamu tutup saja. Nah, jadi apa namanya? Anathapindika itu membongkar gudangnya, tutup semua. Nah, ditutup. Jadi kalau ada pohon-pohon, pohonnya tidak bisa ditutup, diukur pohonnya berapa besar, nanti ditutup di tempat yang lain. Nah, sehingga hampir semua tertutup,
tinggal jalan masuk ke dalam Tanjeta itu yang belum ditutup di depan, ya, jalan itu belum ditutup. Nah, karena masih kurang, akhirnya Anatapindika memanggil anak buahnya untuk membawa lagi satu kereta koin emas. Tapi ketika itu muncul Pangeran Jeta. Pangeran Jeta itu terpesona. Begitu hebatnya orang ini. Maksudnya itu kok rela gitu membuang uangnya begini banyak hanya untuk mau membangun wihara. Ini untuk siapa? Nah, dia penasaran. Akhirnya Pangeran Jeta muncul sebuah keyakinan, ya, kepada Sang Buddha. Karena melihat Anatapindika yang begitu hebatnya keyakinannya, kemudian Pangeran Jeta mengatakan, sudah stop, jangan anu lagi, biar jalan ini yang saya danakan. Akhirnya Pangeran Jeta juga berdana. Makanya itu Anatapindika tidak memborong nama wihara itu milik dia, tapi dia mengatakan Jetawana, jadi hutan milik Pangeran Jeta. Kita kan sering dengar Ewame sutang ekang samayang bagawa sawati yang wiharati Jetawane Anatapindika. Di hutan Jeta milik Anatapindika. Jadi Jeta itu adalah nama pangeran. Nah, sebetulnya wihara ini apa namanya? Wihara Anatapindika ini, Jetawana ini sebetulnya di zaman-zaman Sang Buddha sebelumnya itu juga ada orang-orang kaya yang berdana seperti Anatapindika. Jadi saya ada daftarnya ini. Di zaman Buddha Wipasi ada seorang kaya yang bernama Punaba Sumita. Punaba Sumita membeli sepetak tanah di tempat itu dan berukuran 1 yojana seharga jumlah dari bata emas. Jadi menutupinya dengan bata emas. Tadi koin emas itu menutupnya dengan bata emas. Kemudian di zaman Buddha Sikhi, ya, itu ditutup dengan tongkat emas yang disusun. Ya, di zaman Buddha Wesabu ada yang bernama Sotija berdana balok emas. Ya, balok emas yang dicetak berbentuk kaki gajah. Ya, berbentuk kaki gajah. Kemudian Dasa Buddha Kakusanda, seorang kaya pertama Icuta, berdana balok emas juga berkaki gajah. Di zaman Buddha Konagamana, ini berdana bata emas. Ada juga mengatakan kura-kura emas. Yang selanjutnya di zaman Buddha Kosapa, ya, ada yang bernama Sumanggala ini memberikan dana balok emas juga. Nah, jadi hanya satu di zamannya Sang Buddha Gotama, Anatapindika berdana koin emas. Ya. Sekarang emas berapa harganya? Kalau emas itu harganya 500, harganya berapa? 1 juta per gram. Ini koin emas itu berapa gram? Nah, berapa yang dikeluarkan oleh Anatapindika? Berapa koin emas yang dikeluarkan Anatapindika? Disebutkan di sini adalah 540 juta klore. Menghabiskan 54 krore. 54 krore itu artinya 540 juta emas, koin emas. Jadi 18 krore itu untuk menutup. 18 krore lagi untuk pembangunan. 18 krore lagi untuk perayaan atas keberhasilannya menyumbang wihara tersebut. Jadi
554 klore itu dibagi menjadi 3. Jadi yang ditutup itu hanya sepertiganya dari 540 juta. Jadi 540 juta itu kalau dibagi 3 ya sama 180 juta. 180 juta koin emas. Makanya kalau kita ke ke Jetawana ya di India itu kita lihat, wih, ini kalau ditutup koin emas berapa banyak nih koin emasnya. Nah, ini disebutkan di sini katanya 180 juta koin emas. Nah, jadi itulah riwayat dari pembangunan Jetawana. Kemudian, apa kelebihan dari Anathapindika ini? Anathapindika ini dikenal sebagai seorang yang suka memberi. Jadi setelah Wihara Jetawana itu jadi, dan Anathapindika ini memberikan persembahan rutin kepada Sang Buddha dan Sangha. Terdiri dari apa persembahannya? Pertama, persembahan makan kepada 500 biku setiap hari. Ya, dengan menggunakan kupon. Jadi biasanya ada kupon, nanti kupon itu ditukar gitu dapat dana makan. Kemudian persembahan makanan kepada 500 biku 1 kali pada bulan muda dan 1 kali pada bulan tua. Persembahan bubur kepada 500 biku setiap hari menggunakan kupon makanan. Persembahan bubur kepada 500 biku 1 kali dalam bulan muda dan 1 kali dalam bulan tua. Kemudian persembahan makan setiap hari kepada 500 biku yang baru, ya, yang baru tiba di Sawati dan belum terbiasa dengan rutinitas mengumpulkan dana makan di sana. 500 biku yang akan melakukan perjalanan. 500 biku yang sedang sakit. 500 biku yang merawat biku yang sakit. Dan selalu tersedia 500 tempat duduk untuk 500 biku di setiap saat di rumahnya Anathapindika. Jadi Anathapindika itu membuat sebuah hall untuk 500 biku, kalau datang dia sudah siap. Nah, jadi itulah kelebihan dari Anathapindika. Nah, kemudian ada riwayat lain tentang Anathapindika ini, kalau Anda punya kesempatan baca Majjhima Nikaya 143. Itu tidak saya jelaskan di sini, saya jelaskan hanya sekilas. Jadi Anathapindika ini ketika dia sakit, dia sudah tua, dia sakit, dia menderita sakit, nah kemudian dia mengutus anak buahnya untuk menemui Sang Buddha, minta supaya dia didatangkan biku untuk diberi nasihat. Kemudian Sang Buddha mengutus Yang Arya Sariputta dan Ananda untuk mengunjungi Anathapindika. Dan ketika itu Anathapindika menerima nasihat dari Yang Arya Sariputta. Jadi Yang Arya Sariputta itu menjelaskan tentang ketidakmelekatan, supaya tidak melekat kepada indrianya. Akhirnya Anathapindika mengerti dan akhirnya Anathapindika bertanya, kenapa Dhamma ini saya baru dengar? Sebelumnya saya tidak pernah dengar nih. Oh, terus Yang Arya Sariputta mengatakan, oh ini biasanya bukan untuk yang jubah putih, ini biasanya untuk yang jubah kuning. Karena yang jubah putih ini banyak ikatannya, ya banyak, ada istri, ada anak, ada harta benda dan yang lain-lain pekerjaan, sehingga tidak cocok untuk ini. Tapi yang Anathapindika mengatakan, oh, tapi ini indah sekali, alangkah baiknya juga bisa diberikan kepada yang berjubah putih, artinya upasaka dan upasika. Nah, itu permohonan dari Anathapindika. Nah, setelah mendengar khotbah dari Sariputta, akhirnya Anathapindika meninggal dunia. Dan setelah meninggal dunia, dia terlahir di alam Tusita. Dan setelah dia lahir di alam Tusita, dia memperoleh kemewahan di alam dewa. Jadi
apapun dia bisa dapatkan karena kekuatan kebaikan yang sudah dilakukan semasa hidupnya di dunia. Nah, akhirnya setelah dia lahir dalam dewa, dia mengunjungi Sang Buddha. Jadi itu ada ceritanya seperti itu. Nah, ini cerita dari Anathapindika ya. Jadi hari ini saya hanya cerita 3. Sujata, Anathapindika, dan Tapusa dan Barita.